kita harap di semua tempat ada center-centernya. Ya, tentunya ini mimpi besar yang butuh proses, perlu semuanya ikut satu roh, satu misi, satu visi untuk membangun generasi muslim ini tadi. Ya, kita akan ikut bersyukur tentunya kalau umpama teman-teman, apalagi kayak Ustaz, kita bisa bersinergi. Itu yang kita harap, karena yang kita pikirkan adalah umat emang. Hanya emang sebetulnya kalau dulu Ekro di backup pemerintah, kemudian boomingnya terus diini oleh pemerintah, sehingga luar biasa secara ini. Kita habis diberi penghargaan, pemerintah manggil, Ustadz kita bangun bangsa, oke. Karena kita memang dari awal membawa nama Amerika, sehingga buku kita agak relatif lebih ya berkesan agak eksklusif sedikit. Tapi ke depan kita udah mikir untuk dibikin buku sederhana, sudah kita pikirkan pada saat yang tepat. Tapi ternyata pemerintah kita itu di sana banyak macam-macamnya. Ya, udahlah nggak perlu saya omong banyak macam-macamnya. Lu belum apa-apa Ustadznya ketangkap KPK gimana nanti? Iya. 2011 pemerintah memberi kepercayaan kita 40 M. Tapi ya begitu. Wah, kita nggak berani kalau begitu. 2012 87 M. Angka yang besar. Bayangan saya 2014 udah bisa bangun sekolah internasional dengan ini. Tapi ternyata di sana terlalu banyak. Tikus bukan di rumah saja ternyata kan. Waduh, ini belum apa-apa Ustadz ini udah masuk koran KPK, repot ini. Ya Allah, enggak. Ya, kemudian ya di situ tantangannya ketika kita ternyata bersentuhan dengan struktural kepemerintahan. Ada yang baik tapi yang tidak baik kita banyak juga, dan kita nggak ngerti itu dengan gerakan mereka. Ya udah, hanya kita bangun secara mandiri dengan kelembagaan semampu kita, gitu ceritanya. Nah, ketika teman-teman ini kemudian bisa merasakan ruh arah ini, misi, visi, dan mimpi besar umat ini, saya yakin mesti sama, dan tentunya kita semuanya bisa bersinergi. Ya, itu aja Ustaz ya. Terima kasih banyak. Apa tadi? Sertifikat itu gimana? Sertifikat itu sudah ada. Jadi begini, kita kalau ini kan open house saja, pengenalan saja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang isi dan metode, ini harus ada pelatihannya. Hanya 1 hari saja kalau ini ya. 1 hari saja, pagi jam 8:30 sampai jam 4 biasanya. Ya, nanti akan kita umum berikutnya. Kalau untuk pelatihan yang dasar ini biasanya 2 hari kita. Karena kan semuanya harus praktek Ustaz. Harus praktek. Kalau udah tidak boleh langsung pelatihan berikutnya. Untuk level menengah dan atas harus kita tes dulu biasanya. Bagaimana ustadznya, muhadasahnya, bagaimana insya'nya, bagaimana tarjamahnya, bagaimana qiraatul kutubnya, bagaimana ini akan kita cek. Kemudian akan setelah hasil tes akan kita sampaikan rekomendasi. Mohon maaf Ustaz, mungkin antum ngomongnya bagusnya, tapi ininya ada kelemahan, mohon dikatrol. Ketika Ustaz tidak memenuhi standar untuk ngajar, ya kita nggak berani kalau kita begitu. Jadi sebelum masuk pelatihan tingkat menengah dan atasnya kita ada placement test. Nah gitu. Jadi masa mau membentuk generasi emas, Ustadznya masih perak kan nggak bisa. Ya generasinya jadi ya boleh. Kalau kan nggak semuanya kan dari bahasa Arab. Kalau ada yang mau ikut kan placement test dulu, ternyata nggak bisa, jadi nggak bisa ikut. Kalau yang emang tidak berbasic bahasa Arab berarti belum layak untuk training, tapi harus belajar kursus, harus belajar dulu kan begitu. Kan nggak semuanya berbahasa. Ya, jadi teman-teman kalau mamanya pelatihan itu hanya diproyeksikan untuk teman-teman yang berbasic bahasa Arab, ustazah, ustadz, kiai, ya begitu. 1 tahun yang lalu saya ikut berbangga, kiai-kiai sepuh Sembanten kumpul di Serang dan pelatihan metode kita. Aduh, ini ngajari kiai-kiai, saya candain aja. Ini Pak Kiai dulu sukanya hafalan alfiah aja. Problem kita begini, mereka seneng banget. Oh iya Ustadz ya, iya. Di ngajarin orang tua harus tanda, tapi kena tuh tak gitu kan. Ya oke ya, kita tadi saja. Jadi nanti kalau TOT akan ada 2 sertifikat, 2 sertifikat keikutsertaan dan sertifikat kelulusan yang akan kita lihat. 1 penguasaan materi, yang kedua penjiwaan metodologi, yang ketiga fokus bahasa dalam menyampaikan isi, dan 1 diantaranya adalah mental. Kan ada mungkin pintar tapi ngomongnya kok ngalor ngidul, ini nggak lulus.
Ya, banyak yang begitu. Ya, nah hati-hati. Kalau kita ngajar, makanya tadi 1 semester kok mahasiswa kita taunya hanya huruf J saja. Ustadznya juga harus banyak belajar. Ini mohon maaf Ustaz, ini kesalahannya di mahasiswa memang benar-benar parah atau jangan-jangan kita salah cara. Ibarat masakan tadi. Nah, kalau dosennya banyak garam, asin, orang ogah. Nah ini, makanya menurut saya tidak harus masa 1 semester hanya kenal huruf J doang. Ustaz. Wah, ini bahaya kalau begini. Awas, hati-hati, Ustaz harus banyak pelatihan ini, TOT, serius ya. Ini saran saya, mestinya harus sudah bisa mencetak generasi ngarang kitab. Masa baru huruf J aja 6 bulan? Wah, ini mau udah bahaya ini. Ya oke ya. Ada selesai. Oke. Ada megang buku 1 2 semuanya. Satu semuanya ya. Ya, kalau tadi Ustadz kita yang dari Istiqlal, mudah-mudahan kita bisa bersinergi Ustadz ya, karena yang kita pikirkan umat. Kita nggak melihat istiqlal apa, tidak melihat apa yang kita pikirkan umat. Kalau namanya buku ini nomor halaman 1 sampai sekian kiroah, ya emang buku apapun pasti harus berangkat dari kiroah. Jadi akan pasti ada kesamaannya. Hanya kalau ikro arahnya ke kiroatul Quran fakot. Kalau ini arahnya ke bahasa dulu, gitu, arahnya ke sana saja. Coba mohon dilihat, sudah dilihat tadi dari awal sampai akhir? Iya. Mohon buat, buka bukunya. Ya. Jadi tentunya yang pertama akan kita kenalkan kiroah ya, tapi saya tidak ini loh ya, tidak mentraining loh di sini, hanya ini aja ngasih gambaran sedikit saja. Kita lihat ya, awal membaca ya. Kita kenalkan huruf abjad alif sampai iya dengan pendekatan tasawur huruf kita sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa ngajari anak didik alif, ini alif, itu sama dengan bohong. Sama dengan bohong. Tapi kalau kita katakan ini sama dengan huruf A, itu langsung paham. Menyangkut tasawur namanya, alatut tasawur. Alat untuk bisa menggambarkan dan memasukkan ilmu di hati kita. Nah, alatut tasawur itu insya Allah akan cepat sekali. Oh, baik begini bentuknya sama dengan B dan seterusnya. Begini ya, sama dengan Y. Kemudian dikenalkan semua perabot baca A, I, U, dhammah, fathah, kasrah, an, in, ut, ya, dan seterusnya, tasdid, sukun dan sebagainya. Kalau itu sudah berarti anak-anak sudah siap untuk membaca, dan itu sederhana sekali. Kalau tahu caranya sederhana sekali. Huruf sudah kenal, perabot baca sudah kenal, berarti suara mati juga sudah, berarti anak-anak sudah siap untuk diajak membaca. Tapi ingat loh, qiraah biduni tajwid. Qiraatun biduni tajwid, karena ini untuk bahasa. Bagi yang ingin mengarahkan Quran, tinggal aja ditambah tajwid praktisnya, selesai. Itu aja, substansinya di situ teman-teman. Hanya untuk menangkap substansi inti itu tidak mudah kalau bukan ahlinya ya. Walaupun tiap hari kita lihat, kita baca, belum tentu. Perlu perenungan. Ya di situ yang agak sulit. Kemudian yang kedua teman-teman, halaman 57 mohon dibuka ya, halaman 57. Biar tahu arah dulu, biar teman-teman tahu. Nah, pertama membaca, semuanya biar pintar baca, sepakat karena mau masuk ke bahasa. Halaman 57 kita lihat, kita sudah mulai masuk latihan membaca, tapi per kata dulu, jangan per kalimat, karena nggak boleh masuki dosis langsung berat, nggak boleh. Per huruf dulu lancar, per 2 huruf, per 2 huruf lancar, per 3 huruf, per 3 huruf lancar, per 4 huruf, per 4 huruf sudah lancar, batasa, jahaho, mamanya dan seterusnya, baru masuk perkata. Nah, perkata yang ada di halaman 58 sampai halaman berapa ini kita lihat. Halaman 58 sampai yang di kuning-kuning itu halaman berapa? 70 ya. Ini teman-teman, ini sebetulnya konten isi yang ada di buku 1 ini. Oh, ini rahasia loh. Ngerti? Apa yang belum dipelajari udah nih lo sebetulnya makanan lo nih lo. Yang mau lo makan gitu sudah diberikan di depan. Hadza, hadhihi. Itu udah dilafalkan di depan, udah familiar, udah masuk ke memori. Sekian puluh persen udah di hati. Tapi belum dikasih tahu oleh gurunya apa itu hadza, apa itu hadhihi. Sekedar pada tataran kiroah. Yo, mereka udah mampu sekali.
Sehingga apa yang ada di kuning-kuning ini semua sebetulnya konten isi bahasa yang akan menjadi target dalam buku satu ini. Ya tentunya ini masih dasar sekali. Coba kalau sebulan ini selesai 2 bulan kan udah lumayan luar biasa anak kita. 2 bulan doang, seminggu hanya 2 hari. Syukur bisa sehari 1 jam setengah, ya berarti ini paling 3 minggu selesai. Wah, lompatan generasinya luar biasa. Ya. Kemudian kita lihat halaman 71 ya, Ustazah ya, 71. Nah, kita lihat ini halaman 71-nya. Ya. Kita lihat nih halaman 71, 72 ya. Membaca, menulis, menghafal kosakata seputar anggota badan. Anak-anak sudah mampu membaca belum tadi? Sudah. Sudah waktunya mampu secara dosis logika dan perasaan bahasanya untuk diajak membaca, melafalkan, membaca dan menghafal dan menulisnya. Nah, anggaplah di sini ada tulisan angfun namanya, ada gambar hidung kan? Itu tadi yang dimaksud Ustazah tadi. Ini tasawur dengan gambar Ustazah. Kalau ini semuanya insya Allah bisa. Tapi di banyak hal alat, banyak daerah yang tidak bisa menggunakan pendekatan gambar. Karena itu harus ditolong dengan pendekatan bahasa. Itu nggak apa-apa, itu hanya soal cara saja. Intinya apa? Hafal. Nah, dengan gambar nggak hafal-hafal, ya parah. Nah, dengan apa saja intinya apa? Intinya hafal. Nah, karena itu kita gunakan pendekatan itu. Ya biasalah nanti cara ngajarnya anak-anak, yuk ini gambar apa anak-anak ini? Hidung kan begitu kan. Saya bukan guru anak-anak, jadi saya ngajar anak-anak suruh bayar 2 juta aja nggak mau saya. Waduh sudah asar ya mana dia? Ya, gambar apa ini? Gambar hidung. Nah, ayo, gimana bacanya anak-anak? Iya, anfun. Ayo bareng-bareng. Ayo lagi, ayo. Ya, anggaplah sudah banyak kali lah gitu ya. Mohon maaf, kalau di kita pengulangan minimal 3 sampai idealnya 4-5 kali. Tidak boleh hafalan di rumah. Hafalan ya saat itu. Guru menjadi public fokus. Angfun. Anak-anak itu cepat hafal. Ada caranya, ada strateginya. Angfun, anta, kamu, ini udah hafal. Hafalin semuanya, dihafalin. Setelah dihafal, baru kemudian tutup bukunya nanti, Pak Bu. Ayo tadi, apa ini bahasa Arabnya? Angfun dan seterusnya, dipancing. Apa ini bahasa Arabnya tadi? Dah, gitu, real. Setelah dihafal bareng-bareng tadi, harus bukunya ditutup, dibawa ke real, abstrak, real bahasa yang sebenarnya. Ini apa nih? Perut, bahasa Arabnya, gitu kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah dilafalkan, dibaca, dihafal begitu, baru kemudian ditulis, teman-teman. Silahkan lihat di buku kurikulum atau di buku manapun. Adakah yang menulis ulang dari vocab yang ada? Saya tidak pernah jumpai. Itu salah satu efeknya anak-anak kita. S1 saja dia nulis, Masya Allah, prihatin ya. Ya, Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir disambung semuanya. Itu efeknya. Ya, prihatin banget. Ini fakta loh, di bawah negara loh, 3-4 triliun per tahun. Itu masuk Ustaz Muhsin. Itu gaji beliau ini. Muridnya nggak pinter-pinter kan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian habis dihafal, ditulis, dengan menulis tentunya tancapan ilmunya semakin kuat. Begitu, karena perasaan bahasanya ketika nulis itu anfun. Nulis itu harus konsentrasi, nggak mungkin nulis nggak konsentrasi. Nulis gini nggak akan bisa. Jadi itu pada saat itu rahasia ilmunya adalah sebetulnya masuk semakin dalam ke relung hatinya. Anfun, udah tadi dilafalkan, udah tadi diucapkan bareng-bareng, udah tadi ditutup bukunya bareng-bareng, udah ditulis. Ya Allah, insya Allah kuat, optimis. Kecuali idiot. Oleh dia tirali kok saja, ya, oke. Dan seterusnya. Kemudian habis itu kita lihat Ustaz bagaimana pendekatannya. Kita lihat halaman 74. Ya, tadi Ustazah tadi melihat fisik tapi belum tahu substansinya. Kita lihat pada halaman 74. Apa judulnya? Kelompok laki-laki dan perempuan kosakata seputar anggota badan. Sebetulnya Ustazah, kita ingin mengajarkan nahwu yang sederhana, tidak perlu mikir banyak. Setelah tadi dihafal, anak-anak dari yang kita hafal tadi, yang sisi kanan berarti dia masuk kelompok laki-laki. Itu namanya kita ngajarin hadza muzakkar auladi wa banati. Selesai. Itu namanya nahwu.
Yang kelompok kiri anak-anak yang tulisannya merah adalah kelompok perempuan. Ini nahwu teman-teman namanya. Dari kecil udah diajari nahwu praktis. Oh gitu. Udah selesai urusan. Ngerti? Satu sisi membantu tasawur dengan Indonesianya, sisi yang lain pengen menyampaikan misi besar gramatikanya. Coba silahkan baca di banyak puluh-puluh buku bahasa Arab. Insya Allah nggak menemukan yang begini. Alhamdulillah, mustaqil Allah diberi hidayah begini. Ini nahwu, ini namanya nahwu. An-nahwu. Ini nahwu. Mudah kan? Oh, ini mau anak-anak. Mereka udah hafal loh, sudah menulis loh. Diperkuat dengan kesimpulan ilmiah gramatika ini loh. Semakin ilmunya akan terarah dan sistematis. Nah, gitu. Baru setelah laki-laki perempuan kita lihat halaman 75 teman-teman. Sayang kita waktunya habis ya. Nggak terasa juga nih dari jam 1. Ya. Nah, kita lihat ini, langsung praktek ke bahasa Ustaz. Anak-anak, kalau ini untuk yang grup cowok tadi pakai haza, hanya satu kata aja. Kok perlu macam-macam enggak? Mereka sudah hafal loh. Kalau yang ini untuk perempuan, kita gunakan apa? Hazihi. Waduh, hebat. Tinggal dipancing aja. Tinggal dipancing. Mana yang kelompok cowok tadi? Ini, haza, ini, haza, ini, haza, ini. Udah. Berarti kan aktif banget berbicara. Haza ini, oh perempuan, yang perempuan. Hazihi ini, ya Allah. Mantap. Sistematikanya rapi, enak. Tinggal pakai haza ini, udah. Apa yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Non Arabi mana? Insya Allah ini. Jangan juga langsung masuk, langsung pakai bahasa Arab. Alhamdulillah Allah juga benar jinnahul ansar. Ya, mau bangun bangsa atau pameran bahasa ini? Nggak bisa, kita mau ngademin umat, jadi nggak bisa begitu. Maksudnya benar tapi salah dosis. Yang benar tidak tambah pinter, mabuk. Itu tadi Ustaz. Ya, efeknya ke sana. Banyak dosen Ustaz yang kadang tidak menyadari itu. Saya tahu persis, saya orang lapangan dan nggak bisa dibohong-bohongin lagi. Ya, itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita lihat, habis dipraktekkan tadi, mulut kan aktif banget itu. Kalau mulut aktif artinya kan apa? Muhadasahnya tinggi sekali. Ini. Kemudian itu ditulis lagi, ya Allah, untuk mengendapkan ilmu. Haza ini. Ini cara mustaqili untuk nancepin ilmu sedalam-dalamnya. Lisan oke, tangan oke. Diharap dengan banyak jam terbang tadi, tingkat keprofesionalannya tinggi. Hanya itu tujuannya teman-teman. Saya mau kita udah habis gimana nih ceritanya. ya. Nah, terus saya jam 4 harus sudah di Kahmi Center, mau ada acara lagi. Jadi kemudian nanti halaman 80 namanya kita lihat. Halaman 80 kelihatannya banyak kan? Tidak. Dosis vocabnya sudah tadi yang dihafal. Tinggal menambah mahadhihi. Anak-anak, sekarang kita nambah mahadhihi, mahadha, mahadhihi. Jadi hanya nambah kata ma saja. Vocabnya masih tadi, ya. Hadanya sudah dikenal tadi, tinggal nambah mana anak. Apa yang sulit dari anak-anak kita? Apa ini untuk cowok? Ini. Apa ini? Nah, gambarannya seperti itu. Jadi vocab sudah hafal, diolah dengan bentuk yang berbeda-beda dalam konten bahasa yang real. Itulah pendekatan kita teman-teman ya. Sayang 1000 sayang, waktu habis jadi saya akan bisa ini. الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقنع